pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Abu dari kelas 2. Pada pagi hari yang indah ini, saya ingin berterima kasih kepada Menteri karena sudah memberikan kami tugas yang sangat menyenangkan, sangat memakan waktu bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang budidaya ikan hias yang ada di bab 12 pada buku paket prakarya. Yang pertama kita bahas sarana budidaya ikan hias. Tempat perawatan pemeliharaan ikan hias. Tempat wadah yang bisa digunakan untuk budidaya ikan hias diantaranya akuarium, kolam bak semen, dan kolam terpal. Pada budidaya ikan hias terdiri dari tempat pemeliharaan pemijahan, pelepasan telur, pendedaran, pembesaran, dan penampungan hasil. Nomor 2, lingkungan ambientik yang mendukung budidaya ikan hias ya air, suhu dan kesamaan, ketersediaan air, kandungan oksigen yang terlarut, dan kecerahan air. Lingkungan air yang ideal dan layak untuk jadikan budidaya ikan hias rata-rata memiliki suhu air yaitu 24-30 derajat Celcius, oksigen terlarut sampai 3 ppm, dan kecerahan air 30-60 cm. Kesadaran atau kekerasan air yang baik untuk budidaya ikan hias berkisar antara 70-100 cm. Adapun kandungan nitrit dalam air berasal dari sisa pakan, kotoran ikan, lumut, dan tanaman mati yang terurai dalam siklus nitrogen. Kandungan nitrit dalam air sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan ikan hias yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan hias tersebut. Nomor 3, pakan. Ada 2 jenis pakan untuk budidaya ikan hias, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami antara lain yaitu kutu air, cendik nyamuk, cacing sutra, serangga, kakak, dan bisa hidup atau bisa mati. Adapun pakan buatan seperti pelet. Nomor 4, peralatan. Peralatan yang diperlukan untuk budidaya ikan hias diantaranya selang, teter atau serokan, ember, dan mangkuk. Mesin alat harus dijaga agar tidak menjadi sarana berkembangnya bibitnya. Sebelum disimpan, peralatan tersebut harus direndam atau dicuci dalam larutan pH atau larutan kapur. Setelah itu dijemur agar bibit penyakitnya mati. Nomor 5, bibit. Tabel ciri-ciri induk jantan mempunyai gonopodium, umurnya ramping, warna kulit cerah, sirip punggung panjang, kepalanya besar. Induk betina tidak memiliki gonopodium, tubuhnya gemuk, warna sisik kurang cerah, sirip punggung kurang panjang, kepalanya agak runcing. Kita akan bahas yang B, teknik dan penerapan budidaya ikan hias. Ikan cupang. Media budidayanya. Media budidaya ikan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu media pemijahan, media pembesaran, dan media pemasaran atau penjualan. Tabel jenis media dan peralatan digunakan untuk budidaya ikan cupang. Jenis media pemijahan, media pembesaran, media pemasaran, atau penjualan. Peralatan: ember, plastik, baskom, dan stoples. Bak, kolam semen, plastik, terpal, dan akuarium. Peralatan: botol. B. Memilih indukan. Memilih induk ikan cupang diperlukan kejelian, terutama saat menemukan induk ikan cupang jantan dan ikan cupang betina. Jenis kelamin ikan cupang dapat dibedakan dari sirip-sirip dan warna badan. Adapun syarat-syarat indukan ikan cupang yang sehat dan baik diantaranya bergerak secara agresif, memiliki ukuran tubuh yang proporsional, memiliki sirip yang tebal, dan berasal dari keturunan indukan yang bagus. Tabel perbedaan ikan cupang jantan dan cupang betina, perbedaan di sirip, dan juga perbedaan di warna badan. Di sirip memiliki jari-jari sirip anal, punggung, dan ekor yang tumbuh sempurna lebih panjang dibandingkan selaput yang menutupinya. Di warna badan memiliki lebih banyak bintik-bintik hitam di punggung. B. Proses pemijahan. Saya akan memberitahu langkah-langkah proses pemijahan. Nomor 1, siapkan wadah yang bersih dan kering. Nomor 2, isi dengan air setinggi 15 cm. Nomor 3, masukkan induk jantan. Nomor 4, induk betina yang sudah dipilih dimasukkan ke tengah-tengah wadah berisi induk jantan. Tujuannya agar berahi dan membuat buih. Nomor 4, nomor 5, beri makan induk ikan cupang secukupnya.
Ikan yang sedang dipijat perlu dikontrol apakah sudah bertelur atau belum. Proses pemijahan dianggap selesai setelah adanya telur. Nomor 6. Induk betina diangkat untuk dipindahkan ke tempat lain. Jantan dibiarkan tetap di wadah karena induk jantan tersebut yang akan merawat anaknya. Setelah telur menetas menjadi burayak, belum perlu diberi makan sampai kurang lebih 1 minggu. Hal ini karena anakan yang setelah menetas masih menyimpan makanan berupa kulit telur, atau bisa disebut dalam bahasa Inggris yolk sac. Saat berusia seminggu, burayak dipindahkan ke tempat yang lebih besar, contohnya ke dalam kolam atau tidak akuarium. C. Pembesaran. Untuk menjaga kelangsungan hidup ikan, hal yang perlu diperhatikan adalah pemberian pakan ikan yang sesuai dengan usia. Ikan cupang jantan yang berusia 2 bulan telah siap menikah. D. Pencegahan dari hama dan penyakit. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan ikan adalah ikan harus lulus dari serangan hama dan penyakit. Contoh hama dan penyakit yang menyerang ikan cupang adalah sebagai berikut. Nomor 1. Ular dan burung. Nomor 2. Bintik putih atau velvet. Nomor 2. Ikan maskoki. A. Memilih indukan. Ciri-ciri induk ikan maskoki yang berkualitas baik diantara sebagai berikut. A. Kurang lebih 7 bulan. B. Tubuh tidak luka dan tidak cacat. C. Tidak terserang penyakit. D. Gerakannya yang lincah. 2. Ciri-ciri induk jantan dan betina yang berkualitas baik antara lain sebagai berikut. A. Ikan maskoki jantan sirip dada besar dan terasa kasar, dapat bintik-bintik putih, memiliki organ reproduksi bentuk oval dan kecil. Ikan maskoki betina sirip dada terasa halus dan organ reproduksi berbentuk bulat dan sedikit menonjol. B. Proses pemijahan bagi ikan maskoki. Proses pemijahan ikan maskoki dapat terjadi secara alami maupun buatan. Proses pemijahan secara buatan dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon pituitari dengan dosis 0,2 kg bobot ikan dalam 1 kali penyuntikan. Okulasi akan terjadi setelah 10 jam penyuntikan. Jika ikan masih sulit melakukan pemijahan secara alami, perlu dilakukan pengurutan sel telur dan sel sperma. Ikan maskoki betina yang siap untuk dipijah memiliki ciri yaitu perut yang besar dan terasa lunak. Dalam sekali pemijahan, ikan maskoki betina dapat menghasilkan 75.000 telur per berat badannya. Siapkan kolam pemijahan berupa kolam atau akuarium. Letakkan tanaman air ke dalam kolam pemijahan sebagai media untuk penempatan telur. Masukkan induk jantan dan betina dengan perbandingan 3:1. Proses pemijahan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Ciri ikan maskoki yang sedang mengalami pemijahan adalah saling kejar-kejaran antara induk jantan dan induk betina. Kemudian induk jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuat sel telur. Sel telur akan menempel pada kekaban setelah 2-3 hari. Telur akan menetas menjadi burayak. C. Pembesaran. Burayak yang berhasil hidup dibedakan dalam kolam, gelaran atau kolam pembesaran. 1. Bulan pakan. 2. Sirkulasi air dan penggantian air untuk menjaga timbulnya penyakit. 3. Pengertian dilakukan pada usia 2 minggu dan 3 minggu untuk memisahkan ikan yang berkualitas baik dengan ikan yang kurang baik kualitasnya. D. Pengemasan dan penjualan. Setelah ikan masuk usia 5 atau 6 bulan, ikan maskoki sudah siap untuk dipasarkan. Pengemasan ikan maskoki menggunakan kantung plastik es dengan kapasitas 1 kg yang ditambahkan oksigen berisi 1 ekor ikan. Lalu ikan maskoki tersebut dimasukkan ke karung atau styrofoam. Hama E. Hama dan penyakit. Pada yang tidak terjalin bersih mengakibatkan ikan maskoki rentan karena hama dan penyakit. Adapun ciri-ciri ikan maskoki yang sakit diantaranya gerakan ikan menjadi pasif dan kurang lincah. Corak warna menjadi lincah, nafsu makan turun, dan terdapat sirip dan ekor yang layu atau rusak. Nomor 3. Ikan moli atau salvin moli. A. Tahapan budidaya ikan moli. 1. Proses pemijahan. Pilih induk ikan moli yang berukuran relatif besar dengan bentuk tubuh yang mengembung dan mempunyai warna yang cerah. Induk-induk yang telah dipilih kemudian dipasangkan dan dimasukkan dalam satu bak. Namun untuk menghasilkan turunan tertentu dapat dilakukan dengan cara memisahkan setiap wadahnya hanya untuk setiap pasangan. Nomor 2. Perawatan benih. Anak-anak ikan moli yang baru lahir mengandung kuning telur yang biasa dipanggil dalam bahasa Inggris yolk egg. Oleh karena itu, belum membutuhkan makanan. Anak-anak ikan moli baru dapat diberi makan setelah usia 4 atau 5 hari. Jenis pakannya adalah kutu air yang sudah disaring atau kuning telur yang telah direbus dan dihancurkan. Ikan moli yang sudah mencapai ukuran medium 2-3 cm
dapat diberikan makanan cacing. Adapun ikan moli yang sudah mencapai ukuran dewasa 5-7 meter dapat diberi pakan. Di samping diberikan makanan alami, ikan moli dapat diberi makanan tambahan seperti cacing kering dan agar-agar. Ikan moli sebaiknya diberi makan 2 kali sehari. Apabila ikan moli diberi makan secara berlebihan, dapat dibantu dimasukkan pada sisa pakan yang dapat merusak kualitas air. Air dalam bak atau akuarium harus jernih dan bersih. Air yang kotor atau keruh dapat menyebabkan kematian pada ikan. 4. Ikan gupi. Tahapan budidaya pada ikan gupi. A. Pelarian induk. Telur induk ikan gupi diperoleh sekitar usia 4 bulan. Pada usia tersebut, ikan gupi betina berukuran antara 4-5 cm. Sedangkan ikan gupi jantan telah berukuran 3,5-4 cm. B. Proses pemijahan. Tempat pemijahan ikan gupi menggunakan akuarium dengan panjang 80 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 40 cm. Adapun tempat pemijahan ikan gupi yang menggunakan bak semen berukuran 2 kali 13 kali 40 cm dengan suhu 23-26 derajat Celcius. pH 7-8, basis 4 ppm. Sumbernya yang didapat berasal dari sungai atau air sumur yang sudah dinikmati selama 1 malam. Sebagai tempat persembunyian, anak-anak ikan gupi proses pemijahan dapat dilengkapi dengan tanaman hydralia atau anjing. C. Pakan. Anak ikan gupi yang berusia 4-5 hari dapat diberi makan pakannya antara lain pupuk air dan kuning telur, sudah direbus dan diajukan. Setelah berukuran 2-3 cm, anak ikan gupi dapat diberikan pakan cacing, dan setelah dewasa berukuran 5-7 cm dapat diberi makan JUK. Pemberian makan sebaiknya 2 kali sehari. D. Penyakit. Penyakit yang umumnya menyerang ikan gupi berasal dari jamur dan bakteri. Contohnya Sapolegnia, penyakit bengkak, jamur mulut, penyakit pisang, dan penyakit tumbuh bambu. Mungkin itu saja untuk video pelajaran untuk saya kali ini. Sudah mendengarkan, salah saya mohon maaf, dan sampai ketemu di lain waktu.